La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Jihad yang selalu setia melayani kita untuk beribadah. Mudah-mudahan Allah melebihkan bagi Bapak dan Ibu yang selalu setia melayani jamaah untuk beribadah. Bapak dan Ibu jamaah yang mendukung program dan pengurus, mudah-mudahan kemuliaan itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para remaja putra dan remaja putri peserta pesantren Ramadan, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan oleh Allah atas izinnya. Dan tadi sudah dimulai oleh Mubalir Cili kita tausiah tentang kematian agar tidak bertumpang tindih, maka saya akan lanjutkan tausiah ini tentang kehidupan akhirat kelak. Di setelah kematian kita berbicara tentang akhirat kelak. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih sehat, kota kita masih aman, walaupun cuaca di Kota Padang sekitar 30 sampai 33 derajat pada siang harinya. Mudah-mudahan tidak membawa musibah, tidak membawa bala dan bencana untuk kita. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, tadi kita sudah menyampaikan tausiah pendek tentang kehidupan kita yang berakhir dengan kematian. Maka kelanjutan tausiah kita malam ini, kehidupan setelah kematian itu. Kita diberi oleh Allah hidup 5 alam. Pertama, alam roh, itu sudah lama. Yang kedua, alam rahim, hanya 9 bulan 10 hari. Dari alam rahim kita pindah ke alam dunia. Ini sekarang. Dan diperkirakan alam dunia ini untuk kita hanya 63 sampai 83 tahun ataupun lebih, tidak akan lebih dari 130 tahun. Itu jatah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis di dunia ini kita masuk alam yang keempat, alam barzakh, atau disebut dengan alam kubur. Berapa lamanya kita di alam kubur? Kalau kita orang baik, kalau kita orang soleh, maka Nabi mengatakan lamanya alam kubur itu sama dengan pengantin baru tidur di malam pertama. Baru mulai tidur, hari sudah siang. Itulah gambaran hari malam di alam barzakh itu. Tapi bagi orang yang tidak soleh, amal kejahatannya banyak, maka dia bagaikan seorang yang tidur bermimpi berulang kali hari belum masuk siang. Itu gambaran daripada kehidupan alam kubur itu. Kemudian setelah selesai alam kubur, kita akan bertemu dengan alam terakhir, yaitu alam mahsyar, alam tempat berkumpul sekalian umat manusia, mulai dari Nabi Adam sampai kepada orang yang baru lahir hari ini. Di alam kubur kita ditanya 4 perkara saja. Ma rabbuka, ma rasulika,
man imamuka aina kiblamuka. Siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, siapa imammu, kemana kiblatmu? 4 pertanyaan itu kalau terjawab, maka alam kubur kita seperti tadi, kita bagaikan pengantin baru, tidur di malam pertama, tak ada yang mengusik lagi. Itulah jaminan daripada Rasul kita. Namun Bapak dan Ibu, sampai di alam mahsyar kita akan dihadapi kepada sidang Qadirul Jalil. Jadi kalau di sini di Khatib Sulaiman ini ada kantor pengadilan negeri, tempat orang disidang, maka nanti di padang mahsyar itu kita akan dihadapkan kepada sidang Qadirul Jalil, di mana yang jadi hakimnya langsung Allah. Yang menuntut kita, jadi penuntut umumnya adalah malaikat atid. Yang membela kita adalah malaikat raqib. Tertuduh jin dan manusia. Saksi para malaikat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamu ma taf'alun. Di sampingmu ada 2 malaikat kiraman katibin yang selalu mencatat amal ibadahmu, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini jadi saksi. Berapa lama sidang kita nanti dihadapkan kepada 5 komponen tadi? Ada hakim, innallaha azizul hakim, ada penuntut umum malaikat atid yang ada di sebelah kiri kita. Dia akan bacakan catatan amal kita mulai dari lahir sampai kita meninggal. Catatan amal kita ini dinaikkan 1 kali dalam setahun, yaitu nisfu Sa'ban. Jadi pada nisfu Sa'ban itu kitab dinaikkan diantar ke Lauh Mahfuz. Baca surat Al-Mutaffifin ayat 8, 9, 10. Kitab marfu, tempat mencatat amal kebaikan kita, diantar ke Lauh Mahfuz pada malam nisfu Sa'ban. 2 catatan itu diantar setiap tahun. Jadi Bapak dan Ibu boleh kita hitung, kalau umur kita hari ini, kalau saya penceramah, saya sudah 49. Artinya di 10 Sa'ban kemarin saya sudah punya 49 catatan amal baik, 49 catatan amal jelek saya. Nah, besok di hari kiamat malaikat atid membacakan ini sebagai tuntutan kepada kita. Berapa lamanya? Selama umur kita. Maka sidang itu sangat lama sekali, karena setiap detiknya itu terisi. Detik sebentar ini apa yang terisi? Detik sebentar ini, setiap detiknya itu ada yang dituliskan, sehingga tulisan itu sangat banyak sekali. Maka oleh sebab itu, kemudian setelah selesai penuntut umum membacakan kejelekan kita, maka berdiri pula pembela kita malaikat raqib. Dia juga akan bacakan kebaikan kita. Maka disitulah yang disebut dengan yaumil hisab, hari berhitung. Jadi dihitung nan baik, dihitung nan jelek, mana yang banyak. Nah, setelah ketahuan mana yang banyak, yang baik dengan yang jelek, tidak hanya sampai di situ, kita akan masuk kepada target kedua, namanya yaumil mizan, hari ditimbang. Jadi kalau tadi dihisab, sekarang ditimbang. Nah, Bapak dan Ibu, disitulah kita ketahuan nanti setelah malaikat atid menuntut, malaikat raqib membela, maka ketika itu ketahuanlah kita golongan kanan atau golongan kiri. Di ayat-ayat surat-surat pendek itu digambarkan pada saat itu ada 2 golongan, golongan kanan atau golongan kiri. Golongan kanan telah memikul catatan amalnya. Golongan kiri tidak sempat membawa catatan amal karena dia sudah dirantai. Itu gambaran pada masa itu. Maka dihalaulah mereka kepada masing-masing tempat. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Yang baik ke surga, yang jelek ke neraka. Itu halaunya. Nah, ketika itulah Allah memutuskan, ya, menimbang, mengingat
memutuskan. Apa yang diputuskan oleh Allah pada itu? Surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami kunci lidahmu. Wa tukallimuna aydihim. Kami suruh tanganmu yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kami minta saksi kakimu bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah dikerjakannya. Ini jadi kalau palu hakim di sini dia memukul meja, tapi di sana nanti Allah memukul mental kita dengan surat Yasin ayat 65. Pada hari ini kami kunci lidahmu, kami suruh tanganmu yang berbicara, kami minta saksi kakimu. Itu gambaran sidang Qadiyul Jalil.